Halo semuanya, terima kasih karena udah klik video ini. Kami adalah rombongan wayang yang tak pernah libur, bermaksud menghibur. Semoga penontonnya tidak kabur karena ceritanya sedikit ngawur. Di video ini, saya akan bercerita tentang di bumi Nusantara pernah terjadi wabah yang mematikan, yang ditebarkan oleh penekun ilmu hitam atau di Bali disebut dengan leak. Berikut adalah leak yang pernah menebar wabah mematikan bagian 2. Yang pertama adalah kisah Ki Balian Batur. Kisah Ki Balian Batur diambil periode waktu sekitar abad ke-17. Ki Balian Batur tinggal di sebuah desa bernama Karangkedangkan. Beliau dikenal sakti karena mendapat anugerah dari Dewi Durga. Jangankan manusia biasa, wong samar, dedemit, memedi, tidak ada yang berani mendekat apalagi untuk berselisih dengan beliau. Inilah salah satu yang membuat Ki Balian Batur begitu terkenal. Berkat anugerah ini, Ki Balian Batur diberi wewenang untuk menghukum orang-orang yang berlaku salah atau orang-orang yang berjalan dalam tindakan yang tidak benar. Dikisahkan, Ki Balian Batur memiliki 3 orang putri. Putri sulungnya bernama Nilohwali, yang kesehariannya berjualan nasi di desa Cau yang terletak di sebelah timur desa Karangkedangkan. Nilohwali dibantu oleh saudara-saudaranya saat berjualan. Nilohwali adalah seorang yang sangat giat bekerja, begitu pula dengan saudara-saudaranya. Ia memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan, sehingga dagangannya laris dan banyak masyarakat menjadi langganan nasi di warung miliknya. Suatu ketika, anaknya yang berjualan di pasar dituduh menjual nasi dengan lauk daging manusia sebagai bagian dari penyebaran ilmu hitam. Cerita pun tersiar, ditemukan sisa jeriji pada makanan. Entah siapa yang telah berbuat tidak benar ini dengan memasukkan jeriji manusia ke dalam makanan, atau memang makanan ini disajikan seperti itu. Nilohwali dan saudara-saudaranya pun segera bergegas pulang dan melaporkan kejadian ini kepada sang ayah. Singkat cerita, Ki Balian Batur pun murka mendengar cerita tersebut. Lalu, Ki Balian Batur memerintahkan murid-muridnya untuk membuat wabah penyakit di desa Cau. Wabah ini pun menimbulkan penyakit dan kematian bagi warga desa Cau yang sempat menghina dan menuduh anak Ki Balian Batur menyebarkan ilmu hitam. Warga desa Cau pun menjadi resah dan suasana desa saat itu menjadi sangat mencekam. Mengetahui hal tersebut, Raja Mengui pun mengutus Ki Bendesa Gumiar untuk melawan Ki Balian Batur. Dan Ki Balian Gumiar pun segera berangkat. Pertempuran antara Ki Bendesa Gumiar dan Ki Balian Batur pun tidak dapat terhindarkan. Namun, Ki Balian Batur tidak dapat dikalahkan. Akhirnya, pasukan Mengui mundur dan meminta bantuan di kerajaan Kelungkung. Pada saat pertempuran yang kedua, Ki Balian Batur mampu ditundukkan oleh Ki Bendesa Gumiar dengan menggunakan senjata pusaka dari kerajaan Kelungkung. Namun, sebelum meninggal, Ki Balian Batur berpesan agar kerajaan Mengui menjaga persatuan dengan kerajaan Kelungkung. Jika tidak, maka sukma Ki Balian Batur tidak akan henti-hentinya membuat gerubug atau wabah mematikan di daerah Mengui. Sesaat setelah berpesan, Ki Balian Batur pun menghembuskan napas terakhirnya. Pada abad ke-17, menurut cerita, pada saat itu hiduplah seorang nenek yang bernama Dadong Guliang, yang memiliki kesaktian sangat tinggi, terutama di bidang ilmu hitam. Kesaktian Dadong Guliang dinyatakan tidak digunakan untuk membantu masyarakat,
tetapi sebaliknya adalah untuk menyakiti masyarakat. Pada masa itu, banyak warga yang meninggal diakibatkan ulah Dadong Guliang. Dikisahkan, Dadong Guliang merupakan perempuan asal desa Guliang Bangli. Tidak ada yang tahu persis siapa nama asli Dadong Guliang. Yang jelas, dia berasal dari kawasan Guliang Bangli, sehingga warga menyebutnya dengan Dadong Guliang. Karena ada persoalan di tempat asalnya, Dadong Guliang memilih berkelana menuju ke lahan kosong di daerah Kelungkung yang kini disebut dengan Desa Akah. Ternyata, kedatangan Dadong Guliang membawa bencana bagi warga setempat. Karena kekuatan yang dimilikinya, Dadong Guliang memiliki kesaktian black magic yang tidak dapat ditandingi. Dengan kesaktiannya, Dadong Guliang berhasil menaklukkan tokoh-tokoh di Desa Akah. Tidak ada yang tahu pasti kapan Dadong Guliang meninggal dunia, dan dibuatkan kuburan seluas 3x3 meter. Di areal kuburan Dadong Guliang juga dibangun sebuah tugu. Kuburan Dadong Guliang dikenal sangat angker. Selain itu, kuburan Dadong Guliang juga diyakini memiliki dimensi alam gaib yang bertuah untuk berbagai hal. Tak heran jika sejumlah publik figur pernah datang ke kuburan ini. Bahkan, presenter dan pelawak kondang Tukul Arwana pun juga pernah melakukan syuting di kuburan Nenek Guliang. Diceritakan, seorang janda bernama Nisimbar Emas memiliki seorang putri yang bernama Niluh Puyung Sugih. Nisimbar Emas tinggal di alas Durgalaya. Ia begitu teguh dalam melaksanakan bakti tapa yoga brata samadhi. Ia juga sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar karena memiliki ilmu penglihatan atau ilmu hitam. Banyak masyarakat dari berbagai penjuru datang untuk berguru kepada Nisimbar Emas. Namun, setiap Nisimbar Emas memikirkan anaknya, rasa sedih akan menyelimuti hatinya. Ia mengetahui bahwa I Gede Waras dengan bantuan seorang dukun telah mengguna-guna putrinya. Nisimbar Emas mengumpulkan para muridnya, memerintahkan agar mencari keberadaan I Gede Waras dan membawa kembali anaknya. Banyak warga Bangwaringin yang menjadi korban kemarahan Nisimbar Emas. Warga di Bangwaringin telah dilanda wabah penyakit akibat ulah Nisimbar Emas. Simbar Emas mengutarakan bahwa ia terlalu sakit hati akibat ulah I Gede Waras terhadap anaknya Niluh Puyung Sugih. Cerita berikutnya adalah Leak Tegal Sirah. Leak Tegal Sirah merupakan novel yang ditulis oleh I Gusti Putubawo Samargantang atau yang akrab dipanggil Aji Samargantang. Novel ini diterbitkan bulan November tahun 2019. Novel ini berlatar belakang kisah pembantaian massal bulan Desember tahun 1965. Kisah ini mengambil latar belakang di Banjar Tegal Sirah, Bali, di mana di sana telah dibunuh 20 orang yang dianggap simpatisan PKI. 20 orang yang dibunuh tidak tahu apa-apa. Belakangan, korban tersebut menjadi Leak Sirah atau hantu kepala yang berkentayangan menuntut balas atas kematiannya. Dalam novel ini juga ditulis kisah perwujudan Leak, kisah anjing hitam berekor panjang, bola api yang bertarung, dan tempat pembakaran mayat yang dihinggapi Leak, dan kisah-kisah mistis lainnya. Diceritakan, Banjar Tegal Sirah yang sudah dikenal angker sejak zaman Kerajaan Carik pada tahun 1500-an. Tempat ini menjadi sarang yang menyenangkan bagi roh-roh halus. Sedangkan setiap malam Jumat Kliwon, banyak warga Banjar Tegal Sirah yang melihat leak-leak bergentayangan dengan wujud yang bermacam-macam. Mereka bermarkas di kuburan Tegal Sirah dan di sekitar Campuhan. Sejak peristiwa Desember 1965, Tegal Sirah semakin angker karena 20 warga Tegal Sirah yang dibunuh tersebut rohnya penasaran dan menuntut atas kematiannya.
Oke guys, demikian tadi cerita Misteri Wabah Leak bagian 2. Meski video ini belum sempurna, semoga bisa menghibur. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.